Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi tuan-tuan, ibu-ibu sidang majelis yang insya-Allah dirahmati Allah. Manusia yang paling bijak bukannya manusia yang sibuk dengan Qur'annya. Manusia yang paling bijak bukan sibuk dengan tahajudnya. Tapi manusia yang paling bijak di mata Allah adalah manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Tidak ada jaminan orang yang ahli tahajud dia pandai bersyukur. Tidak ada pula jaminan bagi orang yang ahli solat duha dia pandai bersyukur. Syukur adalah perkara hati dan kesadaran tingkat tinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia itu sadar dan paham betul, apa yang kita jalani hari ini adalah semuanya ujian. Apabila engkau diuji dengan kesenangan, jangan pernah engkau lupa siapa sebenarnya memberikan. Jangan buka besar kepala, begadang talingo, tidak usah model itu, kata Allah. Andai kata kita diuji dengan kesusahan, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Tetapi Allah sedang mengajarkan bagaimana kita itu sabar dalam kehidupan. Apa cakap Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna adzabil syadid. Allah bercakap sekali saja. Andai kalian bersyukur kepada Ambo, indah diminta, ini akan tiba. Indah dijuluak, ini akan jatuh. Karena apa? Tidak perlu engkau meminta kepadaku, aku tahu isi hati. Tapi ingat, apabila kalian tak bersyukur kepada aku, kalian jauh dariku, tak mau sujud kepada aku, kau maksiat kepada aku, malu maksitu wa antum mayyit. Perbuat aja semaumu. Tapi ingat, semua yang kita cicipi hari ini akan timbul pertanyaan. Fa'amma bini'mati rabbika. Fa'amma bini'mati rabbika. Seluruh nikmat itu akan ditanya oleh Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Ada orang punya mata tapi tak mampu dia membedakan baik dan tidak. Betul apa tak? Ada orang diberikan nikmat telinga tapi belum tentu dia suka nasihat. Betul apa tidak? Ada orang yang punya mulut tapi tak mampu membaca Quran tapi bicara kesalahan orang dia mampu. Ketahuilah, apabila bibirmu bisa baca Al-Quran, tanda Allah masih percaya dengan kita. Apabila matamu bisa membedakan mana milik kita, mana milik orang, berarti Allah masih sayang kepada kita. Apabila hatimu tenang melihat orang bahagia, gelisah melihat orang sengsara, berarti hatimu masih hidup. Itu nikmat dari Allah. Solat yang kita kerjakan hari ini, kalau tidak menghadirkan hati yang peduli, tidak menghadirkan telinga yang sejuk, tidak menghadirkan bibir yang menyenangkan, sejujurnya solatmu belum menghantarkan sesuai dengan keinginan Allah. Banyak orang rajin solat, tapi bicaranya sakit, menyakitkan. Mancarui kehen kamari. Apakah macam itu yang Allah ingat? Tidak. Banyak orang mengaku beriman, tapi perilakunya menginjak-injak harga diri orang beriman. Apa kata Allah? Ini sudah dibaca oleh Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Satu lagi apa? Kalau kamu melihat ada orang mengaku beriman, tapi bicaranya kasar, pikirannya buruk sangka, hatinya busuk, beriman kata mereka, tapi tidak kata Allah. Apa ayatnya? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Betapa banyak sekelompok manusia. Ayo beriman. Saya beriman, tapi mencilok je. Saya beriman, korupsi je. Saya beriman, nyakitin juga. Saya beriman, riba juga. Hello, iman siapa yang lu bawa kata Allah? Setuju tidak? Setuju tak, Pak? Tidak setuju mau pulang meloyang dia. Mengaku beriman, gampang. Mengaku beriman, mudah. Tapi mempertanggungjawabkan kata iman itu susah. Karena orang beriman punya karakter. Pak. Apa karakternya? Surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Insyaallah bulan Agustus tanggal 10 yang pengen berangkat umroh dengan saya insyaallah saya ajak. Amin. Saya pernah ditawarkan jadi imam, Pak, di Masjidil Haram, saya tak mau. Besok kalau ditawar juga, saya tinggal di sana lagi. Ingat. Orang yang beriman, tak perlu banyak ngomong. Orang beriman, gak perlu dibuktikan. Kenapa? Apabila dia dengar ayat Allah, ya Allah, inna dunia la'ib. Sadar betul ya, dunia ini main-main loh. Main-main. Kalau kamu sedang main, jangan seperti anak kecil. Tahu anak ketek, Pak? Yo anak ketek kok kalau lagi mainan, yo main dak tantu ke patang yo pagi tu. Apa-apa dia lagi main kuasi kerajonya para siang sampai pagi. Mengatu kerajo? Awak akan mati. Yo beda tu. Itu main. Kalau kamu lagi main, ingat emang dasar manusia. Kalau sudah dikasih main, lupa dia untuk pulang. Besok kita bakal pulang, Pak. Iya apa tidak atuh Kita semua bakal pulang. Jangan songong jadi orang Kita bakal pulang ini. Jangan main-main. Kenapa? Umurmu berapa? 80, 75, 90. Di akhirat 1 hari 1000 tahun. Coba berapa jam kita hidup? Makanya wal asri, demi masa. Manusia itu banyak ruginya apabila dia tak beriman kepada Allah. Manusia itu sia-sia hidupnya tapi tidak beramal soleh. Ada orang beriman tapi bakhil. Parah ini. Sebab kalimat iman pasalnya wa'amilus. Lu beriman, sedekah dong. Kamu beriman, bantu orang dong. Kita beriman, cakap yang baik dong. Kamu beriman, jangan ambil hak orang dong. Kamu beriman, jaga hati orang dong. Itu baru beriman, atuh. Iya apa? Iya apa? Anan iyo. Hah, tak jale dia ada. Pertama, bergetar hatinya. Kapan? Apabila terdengar zikir. La ilaha illa anta ya hayyul qayyum. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Tasiruk darah. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali engkau ya Rabbi. Engkau maha hidup ya Allah. Kami boleh mati. Kami boleh tidak hidup. Tapi engkau maha hidup. Tidak ada mustahil bagi Allah. Apa kata? Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Kepunyaanku timur dan barat. Banyaklah bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Bu, besok kita bakal mati loh. Ya udah Bu. Ibu mati tak besok? Tak besok aku dah. Dia camel loh. Kita bakal mati. Carilah teman yang menolongmu, bukan suamimu, bukan anakmu. Jadi ya Rabbana, bantang-bantang anak banyak dia. Hello, alun tantunya mendoakan ibu. Dapat anak laki-lakinya takfir lah je bini. Zaman kini loh, zaman kini. Dapat anak padusi inyol berbakti kepada suami. Betul apa tidak? Just kalau kita betul, perbanyak amal. Amal yang paling indah, baca Quran. Kenapa?
Kalau kita baca Quran, hari ini kita baca, yang Allah minta, bacalah Al-Quran dengan baik dan benar. Bukan berjus-jus. Ikut ditintiang satu hari satu jus. Lebat tu baca tu. Baca Al-Quran, biarlah satu ayat setiap waktu, tapi engkau konsisten sampai mati. Contoh, habis maghrib, habis isya atau habis zuhur, siap solat zuhur, baca Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallah. Datang waktu maghrib, baca lagi. Allah la ikraha fid din, kan tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur min taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati wuthqalan fisama laha wallahu samiun alim. Sadaqallah. Itu lebih Allah cinta daripada baca Quran satu ain sekali seminggu. Ayat naon eta Ini serius Lain mengerti bahasa Sunda tu. Baca Quran. Kenapa? Barang siapa yang membaca Quran, setiap waktu dia baca, dia peluk sambil setelah dia baca, apa dia baca? Allahumma arhamni bil Quran, Allahumma arhamni bil Quran, Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, rahmati ambo je Quran. Ya Allah, rahmati ambo Quran. Nanti di dalam kubur ada cerita riwayat ini. Sebelum mungkar mangkir datang ke jenazah kita, maka ada tamu yang akan datang menemui kita sebelum malaikat itu bertanya. Kalau tak percaya, ibu matilah dulu. Kalau tak percaya, saya tak perlu pula macam mana. Datang malaikat itu. Sebelum datang malaikat munakir menanyakan perihal kehidupan manusia yang pernah dilaluinya, umur yang diberikan, kesehatan diberikan, nanti akan datang teman. Apabila yang meninggal ini orangnya baik, rajin baca Quran, pandai menjaga lidah, tak pandai beriri hati dengki kepada orang. Nampak paling payah menjaga mulut ikut induk-induk apa? Serius. Makanya puasa yang paling bagus itu puasa Siti Maryam. Boleh tahu Ibu Siti Maryam? Di mana tahu? Tahu-tahu saja. Siti Maryam di saat dia dituduh, di saat dia difitnah, bingung. Datang malaikat Jibril. Ya Jibril. Dan macam mana orang menghinakan diriku gara-gara aku melahirkan seorang anak tanpa ada suami. Orang fitnah, orang hujat saya, wahai Jibril. Apa nak saya lakukan hari ini? Apa kata Jibril? Jangan risau, la tahzan. Jangan kau sedih. Kau puasa saja. Macam mana puasanya? Kau boleh makan, kau boleh minum. Tapi di saat imsak datang, engkau tidak boleh bicara sampai maghrib tiba. Kok puasa tu diterapkan di Kabupaten Solok ni taluk ibu. Tak mangecek. Tu dah ada orang jual Bali lah. Artinya apa? Kitab yang paling gampang kita baca itu bukan Al-Quran. Tapi paling gampang kita baca kesalahan orang lain. Itulah kesalahan. Ya Bu? Ya. Banyak baca Al-Quran. Yang membantu kita Quran. Di saat itu datang. Dia berbentuk cahaya. Dia datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab. Waalaikumsalam. Man anta? Siapa engkau? Besok dah ada bahasa Solok berlaku sini tu dah. Bahasa Arab sodonya tu. Serius Pak? Kau nak percaya apa? Mati dah dulu. Kau yang deh. Datang dia. Man anta? Berkata, kita yang bercakap. Siapa engkau? Bentukmu bagus. Cahayanya indah sekali. Sejuk mata memandangnya. Apa katanya? Ana Al-Quran.
Saya ada Al-Quran yang akan menemanimu hari ini. Dulu di dunia kau sibuk baca Quran. Dulu kau luangkan waktu untuk membacaku. Setelah kau baca, kau cium aku. Kau peluk aku. Kau letakkan yang paling indah. Hari ini, aku yang akan menjagamu. Subhan. Ini baca Quran, Pak. Mana paling banyak baca Quran, baca WA? Cewek, lah, jujur lah. Ada. Ustaz ada. Kalau lagai ko jan satu lo be aku satu lo batik to dak badaster pulo. Awak lagai labon kamu gari sebentar lagi jam banyak perangai lah jale. Le tahu kamu gari, Pak? Satu lagi dia datang. Apa yang datang? Sedekah. Wah, luar biasa dia datang. Man anta, siapa engkau? Aku adalah sedekah yang sering kau berikan. Engkau pemurah. Siapapun minta kau tolong. Siapapun membutuhkan kau bantu. Aku adalah sedekahmu. Hari ini aku akan membantu menjawab pertanyaan malaikat itu. Tapi tibalah samu arana malang macam ni. Datang malaikat. Datanglah amalannya. Di saat belum datang. Datangnya baunya busuk sekali. Busuk apa? Sehingga busuknya dalam satu riwayat lebih busuk yang ada bangkai di dunia ini. Lebih busuk lagi. Dia datang kepada. Siapa engkau? Yang bertanya mayit. Mayit itu siapa? Mungkin di antara ibu ni. Mana awak tahu? Ya, Bu? Ayo lu kecilnya, Pak. Kan ya tu. InsyaAllah jangan Pak Ustaz. Kan model itu andaknya. Baduri-luri saja tu. Siapa engkau? Baunmu busuk sekali. Sungguh aku tidak enak mendengar. Aku adalah dosa maksiatmu. Engkau dekat dengan masjid. Tapi tak pernah masuk masjid. Kau mengatakan kamu mencintai orang beriman. Tapi kau ghibah saudaramu. Kau katakan kau cinta Al-Quran. Tapi tak pernah kau baca. Kau cinta dengan rezeki yang berkah. Tapi kau riba. Hari ini. Aku akan menghantammu. Dengan siksa luar biasa. Paham tak? Ibu. Dah. Hari itu tak ada satupun yang bisa menolong kita. Ayatnya apa? Mau minum dulu deh. Itu padang panjang tu jauh apa? Bara panjang danau Tembus Subarangi tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ku angin mana Pak? Tapi dibaca Ibrahim angin dingin setiap. Tidak ada yang bisa kita nolong. Kalau begitu, boleh yang bertanya, Bu? Boleh yang bertanya, Bu? Apa lagi boleh yang bertanya? Siapakah manusia yang paling cinta dan sayang kepada kita? Laki Den. Laki Den. Bini Den. Ciporo maksiat. Tak ada suamimu. Suamimu itu menangis dia hari sampai hari bisu aja pikir pula lah badannya. Yang cinta kepada kita adalah sampai akhirat nanti bukan anak kita. Siapa? Rasulullah. Sehingga Allah katakan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Takutlah kamu di hari itu. Hari apa, Bu? Bu, takutlah kamu di hari itu. Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat kok. Hari padang mahsyar lah, hari kiamat. Takutlah kamu di hari itu. Suamimu tak peduli dengan engkau. Masa sih Pak Ustaz? Nyaca balikan bawaan di dunia. Nyaca balikan gamis itu di dunia. Nanti kalau meninggal, di saat itu manusia dibariskan oleh Allah. Tak satu pun. Maka ada orang berlari-lari mengejar. Aina anakku, mana lakiku, mana anakku. Mereka waktu ketemu, mereka tak pernah menengok. Menengok kita pun tidak. Kenapa? Mereka sibuk. Macam manalah nasib saya nanti. Surga atau neraka. Tak peduli dengan kita. Di padang mahsyar. Tidak ada yang bisa nolong ibu. Kedua juga. Pertama, amal. Yang kedua, syafaat Rasulullah. Maka elok-eloklah perangai. Elok-elok. Deh. Ini pembukaan kalau mengaji yang boleh, Pak. Salluna ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Sekarang, andai kata hari ini hari kiamat datang dan kita dibangkitkan, pertanyaan saya kepada ibu, siapa yang ibu harapkan untuk menolong ibu? Hah? Rasulullah. Tidak ada lah, Pak. Siapa yang bakal menolong kita? Rasulullah. Makanya supaya engkau ditolong oleh Rasulullah, Rasulullah peduli dengan kamu. Amalkan ini. Jangankan kita, Allah saja berselawat. Yo pindah. Anan yo. Itu bertanya, Pak. Lihat deh. Ayatnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya ambo, kata Allah. Kalimat ambo itu wajar dah? Kalau Allah mengatakan, sesungguhnya Aden, wajar dah? Wajar, tidak butuh kita. Sesungguhnya saya, sombong Allah, wajar, dia maha sombong. Kenapa? Tidak butuh orang lain. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya saya. Siapa saya? Ibu tahu siapa Allah? Tak tahu pula Allah. Siapa Allah? Ini Allah. Khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Itulah Allah. Yang telah menjadikan langit dan bumi, yang menjaganya, yang mengaturnya, yang memberikan rezeki kepada manusia, yang meninggikan derajat manusia, memberikan keturunan, memberikan pasangan. Dia Allah Kabir. Terus kenapa kamu sombong? Hello, kenapa kamu sombong? Kenapa? Yang pantas sombong siapa sih? Allah. Mau dia awak kau boleh sombong? Ingat. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhrikal arda wa lam tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di muka bumi Allah sombong. Apa sih yang kalian sombongkan? Sakayo-kayo orang, sagagaga orang, kalau mati yang tajuk sama orang. Ada orang mati jalan surang. Kalau ada orang mati jalan surang, lari orang sekota Solo. Apa yang kita sombongkan? Makanya siapapun yang taat beribadah, rajin beribadah, Allah suka. Tapi di saat dia merasa dirinya ibadah yang paling baik, Allah jajuk jadi awak. Tak perlulah kita banggakan diri kita. Kita ini masuk surga karena bukan karena ibadah kita. Tapi apa? Karena rahmat Allah. Iya pindah itu. Kalau ibadah, kau tak bisa mengadai surga. Kau debuk. Kadang-kadang masih melawan. Jojo laki. Ya, Bu. Bagi yang punya laki deh. Yang punya laki nak satu tu dah. Surganya wanita. Bukan kepada ibunya. Tapi kepada suaminya. Ibu tahu enggak? Yang paling repot itu ibu. Kenapa? Nanti di padang mahsyar, wanita-wanita ini sebelum ditanya tahajudnya, sebelum ditanya tarawehnya, Al-Qur'annya, ibadah yang lainnya, dia akan ditanya dulu kepada suaminya. Belum ditanya. Bagaimana ibadah katanya? Datang Allah kepada suaminya. Hei fulan. Kebetulan orang Solok puluh bertamu deh. Upamu Bagus bah. Baik. Ini benas istrimu. Iya ya Allah. Kamu kenal? Lihat lagi. Kenal ya Allah. Ada jerawat di hidungnya. Umpamu. Bagaimana perasaanmu waktu ku takdirkan engkau menjadi suami untuknya? Andai kata ibu ini baik, pandai menghormati suami, maka suami akan menjadi, ya Allah, antahkah maka dicari gantinya yang tak ada, ya Allah. Hai salam. Inyo eloklah aku, ya Allah. Disuruh membuat kopi bagagehnya, ya Allah. Disuruh buat kalio jaring lain, dibuatnya kalio jaring, ya Allah. Di saat ambo suruh capek, langkah diimbau capek berlari, ya Allah. Di saat ambo berang inyo menundukkan kepala, tidak menjawe, ya Allah. Jadi bagaimana? Engkau ridho dengan dia? Ambo ridho, ya Allah. Maka selamatlah bini. Kok dapat jo laki-laki nambo dia? Hei bulan, apa benar itu istrimu?
Ya, ya Allah. Atau masalah yang saja. Mencari salah jajuk ambo ya Allah. Bado. Kalau saya memperhatikan ya Allah sedih hati ambo. Disuruh buat kopi ya Allahnya menjawab lain dibuat kopi tapi dia giahnya garam ya Allah. Dia tak urang pun jatuh ya Allah. Abu suruh buat kalio jari yang nyobuat kalio kantang ya Allah. Abu suruh kamu dia nyopai kailie. Abu suruh nyo tinggal rumahnya melawan kamu ya Allah. Jujur dari itu ambo ya Allah. Kadang-kadang di depan mertua, di depan amanyo di hari-harinya ambo ya Allah. Diburak-burakannya ambo, matang ambo pengangguran. Jadi bagaimana? Ambo tidak ridho dengan istri macam tu ya Allah. Cilakulah padusi. Hati-hati, Pak. Terangai ibu-ibu. Jangan keringkang dah berkata tuan tu pula. Dilarang tinggal. Ini ada satu riwayat. Ini belum mengaji, Pak. Belum bukan. Ambo mengaji surah Al-Arab ayat 40. Kau dah sempat, ambo kau selesai. Bilo-bilo. Saya tadi. Ambo habis kau kami KPK Padang. Satu riwayat. Ada dalam surat sahabat. Ada seorang sahabat meniti kepada istrinya. Wahai istriku. Ambo kapai berangkit berperang. Bersama Rasul. Selama saya pergi, awak jangan ke mana? Ya, ya. Kanda. Kuasa awak saya deh. Rupanya tibalah tamu waktunya. Tiba orang dari kampung. Datang kepada mamaknya. Assalamualaikum Santi. Waalaikumsalam. Ada apa, Mak? Bila tiba? Dah minum, Mak? Minum dulu. Tak. Kamu kan nyampe pasan. Ada kabar barito dari kampung. Amak kau sakit. Caliak lah. Jawabnya. Maaf mama, tolong sampaikan yoyo kampung. Ambo tak bisa datang. Bapa itu karena suami ambo berpasan selama inyo pergi tak boleh ambo keluar rumah. Okey? Sampai minggu berikutnya datang lagi. Oi Santi, amak kaulah sekarang datanglah caliak. Demak lai hatiku ingin mencari. Tapi apalah dayo ada tembok nang gadang tak boleh ambo langkai. Apa itu? Pika topasan suami jangan keluar rumah salamu ambo. Lagi di luar. Sampai akhirnya meninggal anak ibunya. Wahai Santi, amakmu sudah meninggal. Salialah engkau. Apa katanya? Oi mama, tak mungkin ambo kapai. Sujur, ambo sadi yang menaga kabar barito. Tapi apalah dayo. Ambo kan waktu nikah lah diagih jua pak jua laki ambo. Maka baranglah diagi anda boleh ambo ambil balik ambo langkai. Kenapa dunia akhirat laki ambo bertanggungjawab? Akhirat cak bersih boleh tak? Lihat ada begini. Jawab lah pak. Lihat ada begini. Jawab kalau indah kecil lah tu. Jadi paso-paso lah leh. Jadi pak, ambo tak bisa mencari sampai dongkollah seorang pemuda. Dia datang, cilaka ini orang. Datang betul Rasul. Ada apa? What happened? Ayat naon? Ada apa gerangan? Apa yang buat kamu murka di sepanjang jalan? Ya Rasul, ada seorang hamba, ibunya sakit tak tengok, ibunya sekarat tak tengok, sampai meninggal dia pun tak jenguk. Oh ya? Kenapa? Apa alasannya? Karena dia mengatakan suaminya berpesan selama dia keluar rumah, dia tak boleh keluar rumah. Kan cilaka tu. Jangan begitu. Gara-gara istri yang taat kepada suami, selamatlah orang tuanya dari azab neraka. Lai jale. Jangan banyak perangai jadi. Siapa yang nolong kita nanti? Yang nolong di akhirat bukan suami ibu, bukan anak ibu. Yang nolong kita Rasulullah. Maka Allah kata, sesungguhnya ambo berselawat kepada Rasulullah. Wal malaikat. Dan malaikat kuperintahkan selawat. Malaikat. Maka ujungnya. Ya ayuhalladzina amanu sallu. Wahai orang beriman. Kenapa orang beriman? Karena orang yang berimanlah punya cinta dan rasa kepada Rasulullah. Bukan ya ayuhan nas. Tapi ya ayuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Nah, ini saya akan perjelas lagi. Syafaat Rasulullah seperti apa. Ini. Pada suatu hari kira-kira kalau di bulan kita di bulan Desember. Pak. Musim dingin di Mekah itu Pak antara 11, 12, 1, 2. Itu musim dingin tuh. Pada waktu itu, Rasulullah lagi sholat tahajud. Tengah malam. Pakai lampu togok. Tak gaya lampu gua Pak.
Di saat dia lagi sholat, kira-kira jam 3 datang malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Jibril. Iya ya Rasul. Ada apa gerangan? Ada apa kau datang? Adakah berita penting? Tidak ya Rasul. Terus, saya ingin membuat komitmen kepadamu ya Rasul. Apa itu? Barang siapa ada di antara umatmu ya Rasul. Selama hidupnya dia berselawat kepadamu ya Rasul. Sampai berpisah nyawanya di badannya ya Rasul. Dia tetap berselawat kepadamu ya Rasul. Nanti di padang mahsyar ya Rasul. Di saat dia menyeberangi siratul mustaqim. Ambo yang akan membimbingnya sampai ke pintu surga. Malaikat Jibril itu gadang apa ketek? Ulang dulu ya. Malaikat Jibril itu gadang apa ketek? Kok dikambangkannya saya kok tertutup bumi kok Pak. Gadang. Iko awak ketek ke gadang-gadangan lo. Sembayang lain dah, bantu nak selesai, muncuang kurang aja. Mengilam masuk surga. Hello, enggak salah tuh. Hah? Enggak salah tuh. Sembayang indah minta surga. Sama je orang, musaji tidak pernah, masuk tidak pernah. Pasca mati Bapak Sanjo Garin. Garin, Pak Imam, kok mati ambo tolong disolatkan. Ambo dah satu tuh. Kenapa? Waktu hidup saja dah sembayang ke musaji. Minta lu solat campak kan lah. Ustaz keras banget. Harus keras. Bukankah Allah sudah berikan kamu akal? Kenapa kau tak pikir? Sudahkah Allah mengingatkan kamu? Kenapa kau tak idahkan? Waktu hidup dia tak peduli ke masjid. Waktu hidup dia enggak ingin masuk masjid. Tapi lah mati minta disolatkan di masjid. Aneh tak kira? Tu sakit ke macam tu. Tuh, ingat. Setelah malaikat Jibril datang malaikat Malik. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Malik, ada apa nih? Ya Rasul, saya ingin berbuat komitmen. Barang siapa ada di antara umatmu, dia mengucapkan setiap solat dia baca 50 kali. Berarti apa? Satu sehari dia baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dia baca itu. Sebelum kita berdoa, baca itu dulu Pak, 10 kali. Kalau 5 waktu berarti 50 kali. 50 kali dia baca sehari ya Rasul. Dia mengucap salawat kepadamu. Nanti di padang mahsyar. Di saat mereka haus yang luar biasa. Di saat mereka panas yang luar biasa. Ambo akan ambil air dari kasturi. Ambo minumkan kepadanya. Dia tidak merasakan sakit dan panas. Allahumma salli ala Muhammad. Setelah itu datang malaikat Israfil. Tahu Bu Israfil? Akra jauh tugas Israfil. Ada dalam Quran Israfil nurut trompet. Tak ada. Sangkakala. Trompet. Emang tahun baru trompet. Caya mana? Tak ada trompet. Ada. Abu cari tak ada trompet sekolah Pak. Lihat ada trompet. Trompet itu tahun baru nanti orang 15.000 itu trompet nama tu. Yang ada sangkakala. Apa kata malaikat Israfil? Barang siapa ada di antara umatmu. Dia selalu khusus mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dia baca itu. Maka nanti di padang mahsyar, di saat itu ambo akan sujud kepada Allah. Dan ambo tidak akan bangkit sujud ambo ya Rasul kecuali Allah ampuni orang yang berselawat kepadamu. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua tiba malaikat Israil. Lain tabu Israel. Apa dah Israel ya Israel? Jawab saya lah aja mentah aja. Israel tu lanatullah. Lejale. Israel. Israel lanatullah Israel. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Siapa yang punya kerja? Malaikat pencabut nyawa. Yang memutuskan kenikmatan dunia. Yang memutuskan penderitaan manusia. Yang memutuskan kesombongan manusia. Malaikat Israel. Apa kata? Ya Rasulullah. Barang siapa ada di antara umatmu. Dia selalu berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Dia baca dengan hati yang khusus berhadap bertemu. Berjumpa dengan Rasulullah. Setiap selawat yang kita baca. Itu akan nyampe kepada Rasul. Kalau tak percaya, apa anti? Karena budak mengalih ubek dah.
Sampai kepada Rasulullah. Dia tahu siapa yang berselawat kepada dia. Nanti di akhirat. Maka saya akan mencabut nyawanya. Dikala sudah tiba waktunya, ambo akan mencabut pelan-pelan sekali. Sehingga dia tidak merasakan sakit yang luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya orang yang tidak selawat kepada Rasul sombong namanya. Seolah-olah nggak butuh Rasul. Bu, kalau orang kaya sombong wajar tak? Ulang balik. Orang kaya sombong wajar tak? Itu kawan setan. Kenapa dia wajar? Inyo punya piti ado kan disombongkannya. Tapi inyo kawan setan. Tapi kalau ada orang bansai sombong, wajar tak? Kawan setan tak tu? Inyo bansai sombong, kawan setan tak tu? Ndak, inyo dah kawan setan, inyo banana setan aja le. Awak bansai sombong pula. Cubalah ibu. Banyak yang terjadi di Ramadan ni. Saya ketemu jamaah macam tu. Membayar zakat tak mampu. Menerima zakat gengsi. Kan hantu saja tu. Sombong kali. Kata agama kita, kalau engkau tiba masanya membayar zakat, jika engkau mampu bayar zakat fitrah. Tak mampu, terima zakat fitrah. Ikut membayar tak mampu, menerima gengsi dong, gengsi. Hantu saja tu. Lihat jalan. Yaudah tu. Apa yang kita sombongkan? Bukankah setiap solat kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, amal ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Kenapa engkau sombong juga? Ya Bu. Banyaklah bersyukur kepada Allah. Hidup itu 5. Pertama, syukur. Sesulit apapun hidupmu, di saat orang tidak mau menolongmu, di saat orang itu tidak peduli padamu, ketahuilah Allah sengaja berikan itu. Allah ingin dia sendiri akan menolong dirimu. Ingat itu. Banyak bersyukur. Siapa tak mampu bersyukur denganku, carilah Tuhan yang lain. Siapa tak mau bersyukur denganku, carilah alam yang lain. Banyak bersyukur. Yang membuat kita susah kok bukan piti yang tak ada. Bukan piti nak cukup, tapi kurang bersyukur. Kini yang banyak stres zaman kini apa zaman dulu? Zaman kini. Zaman dulu Pak kalau ke Bali Honda bah kumpul piti dulu baru Bali Honda. Kini soknya luar biasa. Songongnya berkemajuan. DP 1 juta. Lagak-lagak belum. Ndak takkan hanya 2 bulan tu. Kali sombong. Mana sakit kepala dia tu? Ya dapat. Iya benda. Ada dia. Sakit kepala tu. Jadi apa? Itu sombong. Orang yang melakukan sementara dia tidak mampu, dia paksakan, berarti dia tidak bersyukur. Sabar. Bu, kalaulah rezeki awak, inyo akan datang dengan caranya sendiri. Tapi kalau bukan rezeki kita, dia tidak akan datang kepada kita. Di Siko sebelum ambo tutup, ambo membagikan buku gratis kepada ibu. Alhamdulillah. Tolong dibawa ke sini, Soleh. Setiap masjid yang ambo ngaji, ambo bagikan buku gratis tu ibu. Tapi tak sampai tak indak ke buku kok. Kalau tak sampai tak pas apa undang balik ambo. Tolong dibagikan. Ini ibu ada buku. Ini hadisnya sahih semua ini. Insya Allah jangan ragu. Ambo bagikan ke ibu. Dan ikut ada foto orang yang paling ganteng. Foto ambo ke bu? Insya Allah siapa nak berangkat sama saya bulan 8 tanggal 10. Harganya paling murah. 26.950. Ikut 2 balik hari. 2 balik hari dan kita jalan-jalan ke Taif. Lah pernah cari Taif? Apa ilah Ken? Di sinalah Rasulullah dilempar waktu itu. Kita akan lihat. Tempatnya masih ada. Nah, iko bu sianang kayo boleh kontak person di sini barang kek jambu Ustaz Romi Caniago. Ibu bertanya, "Orang mau Ustaz?" Iya kan? Ambo jalan boleh tak? Tolong dibagikan sekejap. Tolong bagian.
Bapak boleh dibantu bagikan? Biar kita isana. Kasihkan ke ibu separuh. Kasih Pak. Nama ambo bu. Calik ambo je calik lo buku kau deh. Cami bana. Nama ambo Ustaz Romi Sopian Caniago. Kampung Maninjau Jolubuk Basuang. Tapi kenapa Ustaz bercakap Malaysia? Macam itulah. Itu nak pandai dia ambo. Banyak orang bersangka ambo orang Malaysia. Indah Pak. Ambo asli di Indonesia. Tapi kalau masalah bahasa, itu tergantung perjalanan dakwah. Kalau orang banyak pengalaman, tentu banyak kan dibaca. Nak? Bu. Ambo minta maaf. Lekan masuk tu Pak. Lalu lain. Jadi ibu-ibu, ikut perkenalan ambo. Insya Allah kita akan berjumpa entah kapan. Hanya Allah yang menentukan. Lah. Tinggal ambo di Padang Panjang. Nomor HP ambo 0822 ampe 1 396 305. Catatlah tu. Di sini ada nomor HP ambo dah. Kenapa? Kalau ambo letak di situ tiap malam orang menelpon ambo. Paniang ambo bego. Tinggal ambo di Padang Panjang. Ambo doakan yang hadir saat ini semoga dipanjangkan umurnya. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Terjaga hatinya dari seperti penyakit. Amin. Dan dijauhkan dari bala. Amin. Karena waktulah singkir. Sebelum ambo tutup, ambo ingin berpesan. Di akhir zaman ini, belajarlah kita jangan sibuk membaca orang lain. Tapi bacalah diri kita sendiri. Jangan biasakan kita menghujat orang lain. Karena belum tentu orang yang dihujat itu lebih buruk daripada kita yang menghujat. Kalau boleh, biarkan orang bicarakan kita. Biarkan orang menghujat kita. Itulah cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Kenapa? Siapa yang dijelekkan, siapa yang difitnah, siapa yang ghibah, dia sabar. Maka amalnya dikasih sama kita, dosa kita diambil sama dia. Tak repot kan hidup tu? Mohon maaf lahir dan batin. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.